Chelsea tidak pernah berhenti mendatangkan pemain. Bahkan ketika semua perhatian tertuju pada Liverpool, klub London yang satu ini selalu punya cara menunjukkan dominasi. The Blues kembali menerapkan strategi memboyong bintang muda yang tersedia. Bek muda Ajax, Jorel Hato, diprediksi akan segera merampungkan proses transfernya ke Stamford Bridge. Menyusul Hato, kemungkinan akan datang pula Xavi Simons yang merupakan rekan senegara Hato. Lalu, apa yang Chelsea rencanakan dengan para pemain muda ini? Starting Eleven momen kali ini akan mengulas Chelsea yang masih terus agresif belanja di bursa transfer musim panas. Simak selengkapnya. Chelsea beberapa tahun kebelakang sedang banyak mendapat sorotan. Sejak ditinggal Roman Abramovich, klub asal London Barat seolah kehilangan citranya. Tidak hanya soal prestasi, Chelsea juga seolah kehilangan prestis di setiap bursa transfer pemain. Abramovich adalah owner yang royal. Taipan asal Rusia itu tak segan-segan merekrut pemain, bahkan pelatih mahal demi prestasi. Namun tidak begitu dengan owner baru Chelsea, Todd Boehly dan Baghdad Iqbali. Di bawah kepemimpinan mereka, Chelsea lebih berani berinvestasi pada bintang-bintang yang bahkan belum jadi. Musim lalu ada 13 pemain baru yang direkrut manajemen The Blues dalam 2 periode bursa transfer. Rata-rata usia para rekrutan baru ini masih sangat muda, yakni di angka 21,8 tahun, menurut catatan Transfer Market. Kendati demikian, Chelsea menghabiskan hingga 281 juta euro atau sekitar 5,28 triliun rupiah untuk mendatangkan para pemain tadi. Kebijakan transfer yang terbilang berani membuat skuad Chelsea gendut. Banyak yang skeptis meragukan kiprah tim ini ketika musim dimulai, karena kebanyakan pemain yang mereka rekrut adalah pemain-pemain mentah. Kebijakan Todd Boehly ini bertolak belakang dengan Abramovich yang lebih suka mendatangkan pemain top yang sudah matang. Kebijakan transfer Chelsea di bawah Todd Boehly mungkin mendapat banyak kritikan dan cibiran. Tetapi semua kritikan itu tak akan banyak berarti. Ketika Chelsea mampu membuktikan diri, musim lalu Chelsea memang tidak memenangkan Premier League. Tapi gelar UEFA Conference League dan Piala Dunia antar klub agaknya sudah biasa membuktikan kalau Boehly kini mulai memanen hasil investasinya. Spesifik untuk Piala Dunia antar klub, Chelsea datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Tapi siapa sangka tim yang tidak diunggulkan ini justru bisa juara. Bahkan mereka berhasil menghajar super tim PSG hingga babak belur, 3 gol tanpa balas di partai final. Kembali, Todd Boehly seolah membuktikan kalau dirinya tidak sembarangan berinvestasi. Terbukti, salah satu bintang yang baru ia datangkan langsung bersinar dan menjadi figur penting dalam kemenangan Chelsea di Piala Dunia antar klub. Joao Pedro namanya, pemain yang didatangkan dari Brighton itu menyumbang 1 gol untuk akhirnya bawa Chelsea tapaki podium juara. Tidak hanya itu, pemain-pemain kunci Chelsea di laga final atau di keseluruhan turnamen dulunya juga merupakan pemain-pemain yang kerap dicibir dan dicap pembelian gagal. Robert Sanchez, Enzo Fernandez, hingga Moises Caicedo sebelumnya pernah mendapat olokan bahwa mereka tidak layak dibeli Chelsea dengan harga mahal. Kesuksesan di Piala Dunia antar klub seolah memberi pesan tegas bahwa Chelsea punya caranya sendiri. Mereka mungkin terkesan alergi dengan pemain bintang yang sudah jadi. Tetapi mereka mampu membuktikan bahwa investasi pemain-pemain mentah tadi bisa menjadi investasi yang sukses. Inilah mengapa Chelsea masih melanjutkan strategi mereka. Sekitar hari Kamis, 31 Juli 2025, jurnalis dan pakar transfer Fabrizio Romano kembali memberi update soal Chelsea. Setelah sekian lama, perburuan pemain muda Ajax, Jorel Hato, akhirnya tuntas. Chelsea memenangkan perburuan dengan menebus Hato senilai 43 juta euro. Perlu diketahui, pembelian Hato sekali lagi memberi bukti bahwa Chelsea mungkin tidak suka pemain yang banyak disorot. Sebagai catatan, Hato sejatinya merupakan bek kiri yang sensasional. Namun di bursa transfer musim panas ini, namanya kalah pamor dibanding Milos Karkas, mantan pemain Bournemouth yang kini bergabung ke Liverpool. Hato punya kemampuan di atas rata-rata untuk pemain yang masih berusia 19 tahun. Ketika banyak klub mungkin ragu mengeluarkan kocek mahal, Chelsea dengan senang hati menebusnya di atas 40 juta euro.
Sementara itu, selain Hato, Chelsea juga dilaporkan masih terus menjajaki kemungkinan menggait Xavi Simons. Pemain asal Belanda ini secara rutin dikait-kaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge. Update terkini dari Fabrizio Romano mengatakan negosiasi berjalan positif. Berbeda dengan Hato, Xavi Simons punya lebih banyak peminat. Namanya sempat naik daun pasca gelaran turnamen Euro 2024 lalu. Namun setelah turnamen, sorotan terhadap dirinya sedikit berkurang. Ada minat dari beberapa klub seperti Tottenham Hotspur, Inter, Barcelona, dan Man United. Tapi sejauh ini minat dari Chelsea adalah minat yang paling menarik buat Simons. Chelsea mungkin telah berganti manajemen. Filosofi antara Abramovich dan Boehly juga mungkin berbeda. Namun satu yang tak pernah hilang adalah Chelsea selalu berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah klub kaya. Tak terkecuali di musim panas tahun ini. Liverpool sejauh ini menjadi klub dengan pengeluaran terbesar. Anggaran yang sudah mereka keluarkan menyentuh 308,68 juta euro. Chelsea terus mengekor di belakang. Menurut catatan Transfer Market, Chelsea adalah klub IPL terboros kedua dengan pengeluaran di angka 243,77 juta euro. Saat ini, Liverpool memang masih berpotensi mengeluarkan 150 juta euro lagi demi belanja Alexander Isak dari Newcastle. Namun andai kata Liverpool tidak berhasil dan Chelsea malah sukses mengamankan dua target mereka, maka Chelsea bisa melampaui Liverpool. Transfer Hato dan Simons diperkirakan bisa memakan hingga 113 juta euro. Angka ini akan membuat pengeluaran Chelsea menyentuh 356,77 juta euro. Sekitar 48 juta euro lebih banyak dari The Reds. Andai skenario tadi terlaksana, maka sah sudah Chelsea akan jadi klub paling boros dalam 4 periode transfer secara beruntun. Musim lalu, pengeluaran sebesar 266,9 juta euro menjadikan Chelsea sebagai klub IPL terboros di summer transfer. Sementara periode paling boros masih dicatat pada musim panas 2023, di mana Chelsea menghabiskan 464,1 juta euro atau sekitar 8,79 triliun rupiah sekali belanja. Dengan skuad yang dimiliki saat ini, plus gelar juara sebagai bukti, mungkin banyak yang berpikir bahwa Chelsea sudah cukup tangguh. Tapi, Enzo Maresca sepertinya tidak berpikir demikian. Itulah alasan mengapa nama Jorel Hato dan Xavi Simons muncul. Di depan, pasca kepergian Noni Madueke, Chelsea tidak punya kedalaman cukup untuk sektor winger kiri. Dari sinilah Chelsea mengajukan minat mereka pada Xavi Simons. Deal dengan pemain asal Belanda itu nyaris tercapai. Simons diproyeksikan akan menggantikan peran Madueke di sektor kiri. Kemudian dalam kasus Jorel Hato, pemain seperti inilah yang sangat disukai Enzo Maresca. Hato adalah pemain yang doyan melakukan press, juga versatile alias serba bisa. Hato bisa bermain sebagai bek kiri atau sebagai bek tengah apabila diperlukan. Kita semua sudah melihat bagaimana Marc Cucurella bersinar di sektor bek kiri. Namun untuk opsi lain, Chelsea tidak punya pemain setipe. Ben Chilwell tidak masuk skema sehingga membuat Chelsea tidak punya bek kiri murni yang lain. Hato jelas opsi yang bagus mengingat sang pemain bisa beradaptasi dengan berbagai variasi taktik, baik sebagai bek kiri yang menjaga kelebaran atau bek kiri yang inverted ke tengah. Chelsea selalu punya cara membuktikan bahwa mereka adalah klub kaya. Kali ini kedatangan Xavi Simons dan Jorel Hato bisa menjadikan The Blues klub paling boros. Lalu, dengan kedatangan duo Belanda ini, bisakah Chelsea meraih trofi lagi di musim depan? Drop jawaban kalian di kolom komentar ya, Football Lovers. Terima kasih sudah menonton videonya. Like dan share kalau kalian suka. Pastikan kalian sudah subscribe channel Sorting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.